kamu harus melalui 4 tahap realistis ini untuk tidak bokek selama-lamanya. Tidak bokek selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau kamu ingin tidak bokek selama-lamanya, setidaknya kamu punya backingan. Jadi meskipun apa-apapun yang terjadi, kamu bisa ya setidaknya tenang lah. Kamu punya backingan, kamu nggak bakal mati tiba-tiba gitu loh. Kalau misalnya kamu bener-bener nggak ada uang sama sekali. Oke, aku bakal ngejelasin ada beberapa tahap-tahapnya yang realistis dan kamu bisa kerjain supaya tidak bokeh selamanya dan nggak usah ngutang-ngutang ke temen, nggak usah ini, nggak usah itu. Well, kadang-kadang kalau misalnya ngutang tak terduga kayak dia bayarin dulu terus kamu bayar nanti bisa lah. Cuman kalau misalnya kamu harus minta-minta duit ke temen, ke keponakan, ke orang tua, ke ini itu, gak perlu lagi gimana caranya itu. Ada 4 tahap yang harus kamu lalui. Ini info yang aku bakal bagiin, ada kemungkinan bisa mengubah hidupmu atau ada kemungkinan infonya tidak terlalu relevan denganmu. Dan channel kita sangat kecil, kalau misalnya info kita membantu buat kalian, kita punya goal di akhir tahun ini, kita setidaknya ingin punya 1000 subscriber. Kalau misalnya ini info membantu untuk kalian, silahkan bantu kita support, like, comment, dan subscribe channel kita supaya kita lebih motivasi buat video seperti ini. Kita ngopi merantau hari ini. Gua nge-wine soalnya sudah malam seperti biasa. Dan aku adalah perantau pertama. Aku adalah William Harrison. Aku adalah project manager dan aku sekarang kerja sebagai business development manager di perusahaan real estate. Dan Halo, nama saya Riman Harrison. Saya sekarang sudah kerja sebagai AI engineer di Singapura. Sudah hidup di Singapura selama 10 tahun. Mari kita grab kopi kalian masing-masing. Kita hari ini bahas topik yang kita akan bahas sekarang, yaitu caranya untuk tidak menjadi bokeh selamanya. let's go. Oke, jadi beberapa tips-tips ini tuh aku belajar dari beberapa mentor-mentorku, belajar dari beberapa teman-temanku yang super kaya, belajar dari beberapa buku yang aku baca juga. Ada 4 level caranya yang realistik untuk kamu tidak bokeh selamanya. Jadi cara nomor pertama adalah you have to live below your means and you have to save up for an emergency fund. But before you do that, cara nomor pertama itu you have to pay all your debt. Kalau kamu utang ke teman, kamu utang ke bank, kamu pinjol, kamu ini itu, tiba-tiba ngekolateralin HP buat pinjam duit sementara, bukan ngegabah, apa sih namanya? Minjem duit, ya minjem duit. Bukan minjem duit, adalah istilahnya. Pokoknya yang punyanya HW itu sempat punya bisnis itulah. Pokoknya, oke, kembali ke laptop. Aku juga lupa namanya apa. Cara pertama, kamu harus bayar utang. Jangan kebanyakan utang, apalagi utang-utang yang berbunga besar seperti kredit bank dan lain-lain. Kartu kredit yang cicilannya 20% gak dibayar-bayarin. Udah kayak gitu terus dari pinjol, apalagi kalau kamu sampai judol, utang sama temen dan lain-lain, itu kamu harus lunasin semua dulu. Dengan cara gimana ya? Kamu gak perlu langsung lunasin jebret sekaligus gitu. Kalau kamu belum lunas itu utang, kamu gak akan bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi kamu harus berkala. Gimana pun caranya harus, meskipun kamu punya gaji sebulan sekian, kamu kreditnya cicilannya banyak, itu kamu harus lunasin dulu. Bukan cuma bunganya doang, cuman prinsipalnya juga harus dilunasin. Atau enggak kamu sama aja buang-buang duit. Ada yang namanya cost of capital. Jadi cost of capital itu tuh harga dari sebuah modal. Dan semakin besar harga dari semua modal itu, semakin sulit kamu bayarnya lagi. Jadi kalau misalnya kamu tambah banyak pinjam, itu namanya compound debt, bukan compound interest. Compound apa sih? Compound interest untuk sebuah organisasi lain yang dimana duit kamu ditarik. Kamu maunya compound interest debt itunya buat kamu. Jadi kalau kamu investasi, kamu tiba-tiba per tahun tuh dapat 10% compound interest, kamu ya dari 100.000 jadi 110.000, 10% dari 110.000 itu berapa? Nah, kamu maunya seperti itu, bukan sebaliknya. Utang-utang yang kayak begitu yang berinterest, yang tiba-tiba utangnya rolling over itu kamu selesaiin secepatnya. Jadi utang berbunga gitu ya. Jangan berbunga. sampai utang berbunga, bunganya makin gede. Ya, yang bunganya makin gede, yang kamu cicilannya banyak, kamu harus bisa ngatur uang. Kalau kamu dari gaji dapat contoh sebulan 5 juta, dari 5 juta itu kamu harus live below your means. Meskipun kamu setahun harus makan mie instan, tidak recommended. Cuman kalau misalnya setahun kamu harus makan mie instan, kamu setahun harus minum Panadol sama apa sih kayak koko dulu, makan nasi garam Panadol. Ya, nasi garam Panadol itu sesuatu sacrifice yang kamu harus lakuin kalau kamu emang terjerat utang. Jadi setidaknya kamu do whatever means necessary, meskipun kamu keluar
harus pakai kupon mau makan di luar bareng teman, atau enggak kamu ngomong sama temen, no, aku harus bayar utang dulu dan nenek aku nggak bisa makan keluar, aku harus makan di rumah, aku harus masak, aku harus disiplin bayar semua utangnya. You have to do anything necessary to pay all of your debt. Kalau utangnya sampai ngelilit-lilit panjang lebar, ya itu bakal tambah susah. Artinya kamu harus cari source of income lain, bukan cuma dari kerjaan kamu. Kalau kamu harus lembur sebanyak-banyaknya, kamu harus kerja ini kerja itu, setidaknya kamu ada cash flow masuk, bayarin itu semua utang. Semua utang sudah lunas, hati kamu tambah tenang. Itu titik ketenangan pertama. Jadi Koko ngomong kredit card itu bukan sesuatu yang jelek. Kredit card itu bisa bangun kredit. Kalau di sini ya di Australia, kalau kredit rating kamu bagus, kamu mau utang buat beli rumah, kamu mau utang buat bisnis yang good debt loh. Ada yang namanya good debt sama bad debt. Good debt utang yang membawa duit ke kantong kamu. Contohnya, kamu punya business loan. Business loan-nya masih loan, cuman business generating income that pays off the loan and pays money to your pocket. That is called good loan. Good loan adalah loan yang bisa membawa duit ke kantong kamu. Bad loans adalah consumer loans, seperti cicilan motor yang harganya depresiasi terus, cicilan masih ada, tanggung-tanggung terus, harus dibayarin per bulan, harga motor makin turun, yang ngeluarin duit dari dompet kamu. Itu namanya bad loans. Jadi kamu harus bisa nge-kategoriin mana good loans, mana bad loans. Kamu beresin semua dulu bad loans-nya. Udah semua bad loans-nya beres, baru kamu bisa masuk ke tahap nomor 2. Itu loan semua harus diberesin gimana pun caranya. Carilah kerjaan sampingan, kerja lagi. Kalau misalnya kamu belum beres, itu kredit jeleknya hilang, beresin secepatnya. Jangan sampai terjerat pinjol, jangan sampai terjerat judol, jangan sampai kamu tiba-tiba harus ke Kambodia. Jangan sampai kamu tiba-tiba terjerat, oh aku dapat tawaran nih kerja gaji gede, tiba-tiba organnya diambil ke Kamboja, kan gak lucu juga ya. Ya jangan sampai kayak begitulah. Pokoknya jebakan orang yang terjerat pinjol yang belum tentu kaya banget itu adalah get rich quick scheme seperti MLM, Ponzi, atau enggak over seperti Kamboja yang tiba-tiba dijadiin admin jodol di harvesting organnya. Kamu setidaknya jangan sampai sedesperate itulah. Kerja luar negeri belum tentu bagus, cuman kamu juga harus lihat outlook luar negerinya. Kalau misal kamu tiba-tiba dipanggil ke Thailand, Vietnam, ke Kamboja, kemanapun itu yang negaranya mereka sendiri UMR berapa, kamu sebagai imigran orang Indo dilemparin ke negara itu dengan iming-iming gaji 10-20 juta sebulan, masuk akal gak kalau gaji minimumnya juga cuma berapa? Kalau misalnya tiba-tiba kamu dilempar ke Australia, dilempar ke Singapura, dilempar ke Amerika, ke Eropa, ya iyalah masuk akal. Cuman kalau misalnya kamu tiba-tiba ada iming-iming Thailand yang tiba-tiba jalinya ke Kamboja, gaji minimum cuma berapa tuh, 3 juta, 5 juta, berarti kita terus ngejanjiin, oh kamu kalau kerja sama kita urusin semua visanya, kamu gaji 20 juta per bulan. Isn't that too good to be true? Nah itu adalah I wouldn't think so though. Sometimes 20 juta buat kerja luar kalau sebagai expat gitu ya, masuk akal aja kali. Ya kerja apa dulu? Kerja cuman harus hati-hati. Enggak, soalnya kemarin ini banyak kan cerita-cerita orang iming-iming, oh aku koki kerja di restoran. Di mana? Di Thailand. Terus gajinya berapa? 20 juta sebulan. Hah? 20 juta sebulan sebagai koki di Thailand. Terus kalau misalnya kamu gaji 20 juta, iya kali kamu pikir kamu kerja di hotel bintang 5 yang jadi master head chef, padahal kamu sendiri gak punya gelar pemasakan, perkokian, kan kayak gak mungkin gitu ya. Jadi kamu harus waspada lah sama yang kayak begitu-begitu. Intinya kerja sebanyak-banyaknya dan lunasilah semua bad debts kamu yang terutama yang bunganya besar. Itu tahap pertama, bayar utang. Lunaskan utang biar nggak berbunga-bunga. Tahap nomor 2 yang kamu harus jalani itu, kamu harus mulai menabung dana darurat. Kamu harus mulai mikirin, begitu kamu udah bayar semua utang, gimana pun itu caranya, kamu harus mikirin, kamu tuh kalau misalnya jajan, kamu kalau misalnya hidup, kamu bayar kos, bayar listrik, bayar air, bayar gas, makanan, minuman, dan lain-lain, itu per bulan kamu ngeluarin berapa sih biaya esensialnya? Kamu udah dapat angka itu, kamu kaliin 4-6 bulan. Kamu bikin bank kedua, kalau kamu punya BCA, kamu bikin BRI lah contohnya. Atau kamu bikin Mandiri atau apapun itu. Taruh di bank kedua, dana darurat kamu, yaitu 4-6 bulan biaya hidup kamu. Jadi gimana pun caranya, kamu masih pakai dengan cara pertama. Kamu ngomong, oh investasi. Kamu ngomong, oh trading, pakai uang dingin. Itu masih belum buat dingin. Duit dingin itu duit yang kamu nggak pakai, termasuk dengan emergency. Jadi duit emergency itu kamu sisain di bank nomor 2. Jangan disentuh, jangan dilihat, kecuali kalau ada emergency. Emergency seperti apa? Rumah kebakaran, mobil tiba-tiba rusak, kamu butuh mobilnya kerja, tiba-tiba anak sakit masuk rumah sakit, ya itu kan emergency ya, kamu bisa keluarin dana itu. Amit-amit ya. Amit-amit ya.
Cuman kalau misalnya kamu belum punya emergency seperti itu, contoh, cewek aku ngajak makan keluar, dia marah-marah nih gara-gara nggak diajakin makan keluar udah lama banget, itu kan bukan emergency ya. Kamu harus bisa ngebedain mana kamu mau, mana kamu perlu. What's a need, what's a want. Apa yang kamu perlu adalah kamu tidak bisa hidup dengan itu. Apa yang kamu mau adalah kamu ingin apa. Subconscious kamu tuh, aku pengen beli ini jadi aku beli aja deh, gitu loh. Jadi masih tahap pertama, tahap kedua, kamu jangan memberi makan apa yang kamu ingin dulu. Kamu harus memberi makan apa yang kamu perlu. Keperluan dan keinginan itu dua hal berbeda. Aku mau, aku perlu, itu dua hal berbeda. Aku perlu HP, aku mau iPhone. Nggak bisa beli iPhone, ya udah beli HP yang lain dulu gitu. Jangan gengsi dulu kalau misalnya belum mampu. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.